Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang Allah bayar hutangnya. Masalah hutang tambah kencang suaranya. Masih mau dibayar hutangnya, Bu? Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang tambah kencang suara, Bu, ya. Sehat semua, Bu? Sapunya sehat, Bu? Karena ini sudah tanggal 5 ya, udah mulai menipis ya, Bu. Sebenarnya ibu-ibu ini mengaji serius ini sudah tak cocok. Setiap hari ibu-ibu sibuk pakai daster di dapur memikirkan resep makanan. Tambah di masjid ustadznya menakut-nakuti, awas neraka, neraka terus. Ibu-ibu jadi pusing. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak mau mengaji dengan serius. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya saya perkenalkan diri dulu karena mungkin saya jarang mengaji di sini, Bu, ya. Bisa jadi dikatakan saya nggak pernah mungkin. Mungkin dulu bulan puasa pernah, udah lama. Yang pertama, nama saya Ad-Durun Nafis Harahap. Kalau Harahap itu tentunya bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera Barat. Saya orang Sumatera Utara, Ibu. Tapi banyak yang bilang saya katanya mirip orang India. Ada lagi yang bilang katanya saya mirip orang Pakistan, orang Aceh katanya. Ada lagi yang bilang katanya saya mirip orang Arab. Saya bingung juga, sebenarnya saya ini orang mana gitu. Kalau saya bilang saya orang Arab maklum saja, gitu maksudnya. Orang Arab mancungnya keluar, saya mancungnya ke dalam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, acara yang mulia. Insyaallah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya baru sampai, langsung ibu protokol kita mengumumkan bahwa ustadz kita sudah sampai. Ternyata ibu-ibu masih banyak yang di rumah. Pak Ustadz, maklum saja ibu-ibu ini kalau siang, ya saya maklum. Karena memang ibu-ibu kalau hari Minggu biasanya tempatnya ada dua. Yang pertama di pesta, yang kedua di mall. Ini luar biasa, ibu-ibu hari Minggu ada di masjid. Biasanya ibu-ibu tempatnya kalau hari Minggu ada dua. Pertama di pesta, yang kedua di mall. Pulang dari pesta, kumat darah tingginya. Suaminya bawa ke dokter. Di tempat rumah sakit tadi dokternya nanya, ini istri bapak tadi di pesta makan sop kambing? Tidak, Pak. Rendang kambing? Tidak juga. Sate kambing? Tidak juga. Suaminya cerita, tadi di pesta Pak Dokter, istri saya ngambil nasi di meja tamu. Dia ambil nasi, lewat dari meja satu, ada ibu-ibu makan seperti ini. Di 5 jari ibu itu ada 5 cincin emas. Kumat darah tinggi istri saya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita dimuliakan Allah di tempat yang mulia ini. Ada orang-orang yang Allah berikan kesehatan, tapi tidak Allah berikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Ada orang-orang yang Allah berikan kesempatan, tidak Allah berikan kesehatan. Tapi ibu-ibu yang hadir ini, dua-duanya Allah berikan. Mudah-mudahan orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya promosi sedikit, ibu-ibu. Saat ini saya sedang mengikuti audisi di Akademi Syahur Indonesia di siaran Indosiar. Maka ibu-ibu, tahun lalu sebenarnya saya sudah ikut juga, tapi stop di audisi kedua, Zoom.
Saat ini ibu-ibu saya mendaftar lagi, saya masukkan verifikasi data saya diterima, langsung saya dihubungi oleh Indosiar, Anda lolos ke audis 2. Saya udah audis 2 kemarin Zoom. Tinggal pengumuman lagi di tanggal 4 Maret. Saya mohon kepada ibu bantuannya untuk membuka akun YouTube saya, namanya Ad-Durun Nafis. Ibu-ibu lihat di situ video saya sedang audisi Zoom dengan tim Indosiar. Mereka seleksi, nanti akan mereka umumkan di 4 Maret. Saya mohon ibu-ibu ketika buka video itu di like dan di subscribe gitu, supaya orang Indosiar ini percaya bahwa pendukung saya banyak, sehingga mereka menjadikan saya salah satu peserta yang pantas di panggung Indosiar nanti. Itu ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba sama-sama kita bacakan salawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang terhormat, tentunya ibu pengurus perwiritan kita ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, insya Allah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adapun yang mau kita bahas pada siang ini adalah tentang ciri-ciri orang yang akan mati su'ul khatimah. Apa Bu? Ciri-ciri orang yang akan mati su'ul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati itu bukan problem komedi, bukan masalah komedi. Tapi mati itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah misterius. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi terkadang datang secara tiba-tiba. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mati terbagi kepada berapa Bu? Berapa Bu? Yang pertama husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Husnul khotimah dalam keadaan baik, su'ul khotimah dalam keadaan buruk. Nah, husnul khotimah baik, su'ul khotimah buruk. Ada seorang pemuda ibu-ibu, dia pergi ke kota Makkah. Dia bawa ibunya yang sedang lumpuh. Ketika dia tawaf, digendongnya ibunya. Habis tawaf, ditaruhnya ibunya di kursi roda. Lalu dia sujud di depan Ka'bah. Ketika dia sujud, tak bangkit-bangkit. Datang ulama Makkah, dia sentuh pemuda itu, ternyata terbalik. Pemuda itu sudah meninggal dunia. Pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang mati di depan Ka'bah kira-kira itu mati apa? Husnul khatimah. Ada seorang bapak-bapak candu main domino online. Dia lupa menyuruh istri sholat, dia lupa menyuruh anak sholat, saking candunya main domino di kedai. Apa yang terjadi? Ketika sakaratul maut tak mati-mati, yang teringat apa? Balak 6, balak 5, balak 3. Akhirnya istrinya teringat, ini suami saya suka main domino. Diambilnya kartu domino, ditempelnya ke dahi suaminya, baru mati suaminya. Itu mati apa? Su'ul khatimah. Pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi penyebab seseorang itu mati su'ul khatimah? Ini yang akan kita bahas. Maka seorang syekh
bernama Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim bahwa ada beberapa penyebab seseorang mati su'ul khatimah. Ada berapa tadi, Bu? Ada 4. Berapa, Bu? Ada 4 penyebab seseorang mati su'ul khatimah. Berapa, Bu? 4. Saya harus pastikan ibu-ibu hafal supaya 4 ini ibu-ibu hindari. Yang pertama, penyebab seseorang mati su'ul khatimah tarokas sholah. Apa itu, Bu? Suka meninggalkan sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apalagi nanti tarawih. Bulan puasa berapa hari lagi, Bu? Berapa hari lagi? 46 hari lagi. Benar, Bu? 46 hari lagi kita sudah bulan Ramadan. Malamnya ada tarawih. Ada ibu-ibu segala macam alasan dibuatnya, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu tempat lain. Sini tak ada. Ibu, kenapa enggak tarawih ke masjid? Malas saya, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Imamnya, Pak Ustaz. Imamnya yang salah. Kenapa imamnya, Bu? Ayatnya panjang-panjang, Pak Ustaz. Datang malam sampai pintu tidak langsung masuk. Tengok dulu jadwal imam. Oh, ini imamnya, ini ayatnya panjang nih. Pindah masjid dia. Cari masjid lain yang ayatnya pendek-pendek. Ketika dia mau pulang, tunggu dulu besok malam imamnya siapa? Ini ayatnya besok malam pendek nampaknya nih. Besok malam saya sholat sini. Besok malam dia datang, dibaca sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati ibu tuh kurang ajar imam ini katanya. Sedang sholat, disambung sama imam, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Dalam hati ibu tuh 2 ayat rupanya, alhamdulillah. Sedang sholat tuh. Ada ibu-ibu yang lain ketika ditanya, ibu kenapa nggak tarawih ke masjid? Malas saya, Pak Ustaz. Masalahnya apa, Bu? Imamnya. Imam lagi salahnya. Imam terus masalahnya, Bu. Imamnya kenapa, Bu? Ada seseorang, Pak Ustaz, dia ini nggak disuruh jadi imam, tapi doyan kali jadi imam. Masalahnya apa, Bu? Ayatnya trikul, Pak Ustaz. Apa trikul itu? Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Bapak ini udah capek dengar ocehan ibu-ibu. Dicobanya ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa dia. Hafalan cuma trikul, mau coba-coba inna. Jamaah di belakang bingung, ini inna anzalna apa inna aqtaina ini, kan gitu. Inna, apa bingung jamaah. Inna aqtaina apa inna anzalna ini? Inna, karena jamaah semakin bingung dijawablah sama jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata jamaah. Malas saya ke masjid, Pak Ustaz, kalau seperti itu. Tapi kita tidak melihat yang itunya. Yang kita lihat orang yang suka meninggalkan sholat, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Orang yang suka meninggalkan sholat, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Ketika lampu tidak menyambung dengan kabel, lampunya hidup apa tidak? Ketika kipas tidak menyambung dengan kabel, kipasnya hidup apa tidak? Ketika hati tidak terpaut melakukan sholat di saat mendengar azan, maka hati juga sedang mati. Ciri-ciri mati su'ul khatimah. Pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu kalau nggak sholat Allah semakin kecil apa tidak? Gimana, Bu? Kalau ibu-ibu nggak sholat Allah kecil tidak? Tidak. Kalau ibu-ibu sholat Allah besar tidak? Tidak. Nggak pengaruh bagi Allah sholat kita. Mau kita nggak sholat Allah nggak semakin kecil, kita pun sholat Allah nggak semakin besar. Allah berdiri sendiri. Maka ibu-ibu jangan anggap sholat kita itu untuk Allah. Tidak. Itu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Umur 50, 60, 70 dikasih Allah, lalu kita nggak sujud kepada Allah, maka hati sedang mati. Ciri-ciri mati su'ul khatimah. Maka ibu-ibu, anak-anak kita, cucu kita di rumah, kata Nabi SAW, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak sholat pukul, 50 tahun tak sholat
disolatkan. Tak bisa solat berdiri, solat nggak bisa duduk. Apa bu? Berbaring, nggak bisa berbaring. Cukup dengan isyarat, enggak juga. Disolatkan saja lagi. Maka ibu-ibu, tarokas sholat, meninggalkan sholat, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Ini yang pertama. Yang keberapa lagi bu? Yang kedua, ciri-ciri mati su'ul khatimah yang kedua adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah. Seorang pemuda miskin berangkat ke kota. Sebelum menjadi orang kaya, tiap hari dia hubungi orang tuanya. "Ma, besok saya mau ke sini, boleh tak, Ma?" "Boleh." Besoknya lagi dia hubungi, "Ma, besok saya mau ke sini, boleh enggak, Ma?" "Boleh," kata Ma. Tapi lama kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia berjumpa dengan wanita kaya, menikah dengan wanita kaya, jadi orang kaya. Lama kemudian dia tidak menghubungi ibunya lagi, tak memberikan kabar kepada ibunya lagi. Apa yang terjadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Suatu ketika pemuda itu membeli satu buah mobil mewah. Ibunya tahu dari kawan-kawannya dari pasar. Ketika ibunya berangkat ke pasar, dengar ibunya dari kawan-kawannya bahwa anaknya baru beli mobil mewah. Dia telepon anaknya, "Nah, engkau baru beli mobil mewah ya, nak?" "Benar, Ma. Alhamdulillah, engkau sudah punya kendaraan. Ketika hujan anak-anakmu tidak kehujanan lagi." Lama kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia tidak menelpon ibunya. Lalu dia membeli satu rumah yang mewah. Ketika itu ibunya menelpon lagi, "Nah, engkau baru beli rumah mewah ya, nak?" "Benar, Ma. Alhamdulillah, engkau sudah punya tempat berteduh untuk anak-anakmu." Lama kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia tak menelpon ibunya. Uang sudah banyak, tidak tahu lagi uang ini mau dibuat kemana. Dia coba beli hiburan. Apa yang dibelinya? Anjing dari Belanda, harga 30 juta. Kandangnya dibuatkan ibu-ibu seharga 12 juta. Tiap hari dia kasih makan, tiap hari dia kasih minum, tiap hari dia mandikan. Ibunya nelpon, "Nah, ibu dengar engkau baru beli anjingnya, nak?" "Benar, Ma." "Berapa harganya?" 30 juta, Ma. "Bagaimana kandangnya?" "Saya buatkan, Ma." "Makannya bagaimana?" "Saya kasih makan tiap hari, Ma." "Mandinya bagaimana?" "Saya mandikan tiap hari, Ma." Apa kata maknya? "Dengar, nak, ini pesan ibu terakhir bagimu. Andaikan ibu ditakdirkan lahir 2 kali ke muka bumi, kelahiran yang kedua kalinya ibu ingin dilahirkan sebagai anjing, supaya bisa engkau mandikan tiap hari, supaya bisa engkau kasih makan tiap hari, supaya bisa engkau periksa tiap hari." Maka seorang pemuda itu pulang ke rumahnya, bersungkur di depan kedua orang tuanya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hukukul walidain adalah ciri-ciri mati su'ul khatimah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 21, "Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu." Maksudnya apa itu? Baik pangkat ibu profesor, insinyur, inspektur, apa saja pangkat ibu, ketika ibu-ibu sampai di depan kedua orang tua, buang jabatan itu. Itu maksudnya. Jangan jelaskan tentang pengetahuan kita kepada mereka, yaitu yang tidak mereka mengerti. Ibu-ibu contohnya ahli di bidang matematika. Ketika di depan orang tua cerita tentang matematika, orang tua kita nggak paham. Maka caranya apa? Ketika di depan orang tua, buang jabatan kita, apapun jabatan kita. Ketika di depan orang tua, jadilah seperti anak-anak zaman dulu, ketika ibu kita menimang-nimang kita. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, baik jabatanmu lebih tinggi dari mereka. Ketika berada di hadapan mereka, buang jabatan itu. Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ingatkah engkau ketika ibumu mengandung selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Ketika ibu kita melahirkan kita, tak pernah timbul dalam benak mereka bagaimana dengan nyawa mereka sendiri.
Yang terpikir dalam benak mereka pada saat itu, bagaimana kita bisa keluar dari dalam perutnya untuk melihat dunia yang terang ini. Cukupkah sampai di situ ibu-ibu? Tidak. Di malam hari mereka usap kepala kita dengan lemah lembut. Mereka lantunkan solawat di telinga kita dengan lemah lembut. Bahkan mereka lantunkan ayat Quran di telinga kita dengan lemah lembut. Kita tidur 5 menit saja ibu-ibu, kita terbangun dan menangis lagi. Apakah orang tua kita tidur sedang kita sedang menangis? Gimana kira-kira ibu-ibu yang pernah merasakan seperti itu? Tidak bu ya? Orang tua kita nggak tidur, diusapnya kembali kepala kita, dilantunkannya kembali salawat di telinga kita. Kita tidur 5 menit kemudian terbangun lagi sampai azan subuh. Ibu kita nggak bisa tidur gara-gara menidurkan kita. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Siang hari dia masakkan makanan, dia suap mulut kita. Kadang-kadang kita buang kotoran, diangkatnya kita ke kamar mandi, digosoknya kotoran kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Digosoknya kotoran kita tanpa pelapis sedikit pun. Terkadang menyangkut kotoran kita di kukunya, dia tak sadar tersuap ke mulutnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih muda, kita masih anak-anak, orang tua kita masih muda, kulit masih kencang, mata masih terang, telinga pun masih terang untuk mendengar. Mereka angkat kita, mereka gendong kita, mereka suap mulut kita dengan tangan yang ikhlas. Ketika mereka sudah mulai keriput, mata sudah mulai rabun, telinga sudah mulai tuli, berjalan tertatih-tatih memakai tongkat, pernahkah kita suap mulut mereka dengan tangan yang ikhlas? Masihkah kita ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kita masih kecil, mereka mandikan kita. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kita memandikan mayat mereka? Mereka ajari kita sholat, ini yang namanya takbir, ini yang namanya ruku, ini yang namanya sujud. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kita menyolatkan mereka? Bahkan mereka pakaikan baju ke tubuh kita. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kita memakaikan kapan ke tubuh mereka? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hukukul walidain, ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah. Apa tadi hukukul walidain ibu-ibu? Durhaka kepada orang tua, ciri-ciri mati orang yang su'ul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berapa bu? Yang keberapa bu? Yang pertama tadi apa? Meninggalkan Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tuh. Yang ketiga, belum lagi bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah, mulutnya tajam kepada orang. Wa'adza bil lisan, mulutnya tajam kepada orang. Segala macam binatang disebutkannya kepada orang. Segala bentuk keburukan orang disebutkannya kepada orang lain. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati cerita kepada orang seperti ini. Apa kata Nabi? Asa'un nasu khalqa. Ada 3 orang yang paling dibenci oleh Nabi, yang paling buruk di muka bumi. Idza ghadaba minka ankara fadla. Kalau dia lagi marah kepadamu, dihilangkannya semua kebaikanmu. Wa idza aqsatir roka nasya ashirata. Kalau dia lagi enggak mood kepadamu, dibuka-bukanya aibmu kepada orang lain. Mulutnya tajam kepada kita, dia ingat kepada keburukan kita, lupa kepada keburukan sendiri. Maka ibu-ibu hati-hati ke cerita rahasia kepada orang seperti ini. Bisa jadi kita cerita ubi sampai ke orang lain berubah menjadi kolak. Dimasaknya cerita itu. Dan orang yang mulutnya tajam ini biasanya suka ikut campur urusan pertanyaannya, kenapa toge diciptakan bengkok? Kenapa bu? Pertanyaan yang kedua, toge adanya di makanan apa saja? Gado-gado, betul. Mana lagi bu? Miso, iya. Soto, betul bu. Itu membuktikan toge suka ikut campur urusan orang. Maka yang suka ikut campur urusan orang, kasih nama toge saja. Mulut tajam kepada orang, melihat keburukan orang, ciri-ciri mati su'ul khatimah. Maka ibu-ibu, jangan kita menajamkan mulut kepada orang, lupa kepada keburukan sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apa kata Nabi? Tahukah kalian orang yang paling rugi nanti di hadapan Allah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, orang yang paling rugi tentunya orang miskin yang nggak bisa bersedekah, maka mereka merugi nanti di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Tidak. Orang yang paling rugi di hadapan Allah, orang yang paling banyak ibadahnya. Bingung sahabat. Ya Rasulullah, mereka beribadah, kenapa merugi di hadapan Allah? Iya, kata Nabi. Masalahnya apa ya Rasulullah, kata sahabat? Nanti di hadapan Allah dia banggakan ibadahnya. Ya Allah, ini ibadah salat saya, ini ibadah zakat saya, ini ibadah puasa saya. Apa kata Allah? Jangan bangga. Allah panggil orang-orang yang pernah dia zolimi. Seseorang datang, ya Allah, saya enggak redo dia masuk surga. Kenapa? Kata Allah. Karena dia pernah membuka aibku ya Rasulullah. Sebesar apa dosa yang dia lakukan? Sebesar ini ya Allah. Ambil pahala sebesar itu. Dipindahkan pahala kita ibu. Dipindahkan pahala kita kepada orang yang kita zolimi tadi. Datang yang kedua, ya Allah, saya juga enggak redo dia masuk surga. Sebab dia pernah juga membuka aibku ya Rasulullah. Ya Allah, ambil pahalanya lagi. Itu kalau dua yang kita bicarakan keburukannya, amal kita masih aman. Bagaimana kalau umur 60 tahun pernah menggibah orang 30 orang? Bagaimana kalau umur kita 70 tahun pernah menggibah orang sebanyak 80 orang? Tadi baru dua yang datang, habis amal kita. Kalau sempat kita menggibah orang 50 orang, habis amal kita ibu. Itu yang datang baru yang kita buka aibnya. Belum lagi orang yang kita ambil tanahnya, belum lagi orang yang kita adu domba, belum lagi orang-orang yang kita sakiti hatinya. Mereka datang menuntut kepada Allah. Apa kata kita? Ya Allah, amalku sudah habis. Apa kata Allah? Kalian semua yang pernah dizoliminya, pindahkan semua dosa kalian kepadanya. Sudah pahala dipindahkan, dosa orang lain dipindahkan pula kepada kita. Jatuh, sudah jatuh ketimpa tangga, merugi ibu. Maka banyak orang yang selamat gara-gara lidah, tapi lebih banyak yang tidak selamat gara-gara lidah. Datang sahabat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tetanggaku ya Rasulullah. Kenapa tetanggamu? Kata Nabi. Puasanya mantap ya Rasulullah, solatnya luar biasa ya Rasulullah, sedekahnya minta ampun ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mulutnya bagaimana kata Nabi? Tapi mulutnya ya Rasulullah tajam kepada orang. Neraka kata Nabi. Maka solat kita banyak, puasa banyak, zakat banyak, sedekah banyak, tapi kalau mulut tajam kepada orang, penghuni neraka kata Nabi. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 inilah ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah. Apa tadi yang pertama, Bu? Meninggalkan salat. Yang kedua? Apa, Bu? Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga? Apa, Bu? Yang pertama meninggalkan salat. Yang kedua? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga mulutnya tajam kepada orang lain. Sekarang yang berapa lagi, Bu? Yang keempat. Ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah, suka minum minuman yang memabukkan. Dulu ibu-ibu, para nabi itu sudah menanam minum-minuman yang memabukkan. Datang iblis, ditanamnya anggur. Tanamnya apa? Anggur. Disiramnya dengan apa? Dengan darah binatang-binatang buas, dengan darah serigala, darah anjing, darah babi, bahkan darah ayam. Maka orang yang minum minuman memabukkan itu akan pemberani seperti serigala, akan ribut penggonggong seperti anjing, bahkan seperti babi, bahkan berkokok seperti ayam. Maka orang pencuri-pencuri itu ibu nggak berani mencuri sebelum dia mabuk. Pembunuh itu nggak berani membunuh sebelum dia mabuk. Maka ibu-ibu, orang-orang yang minum minuman memabukkan ini, jelaskan kepada anak, kepada suami, kepada keponakan, semua keluarga kita yang laki-laki, bahwa orang yang suka minum minuman memabukkan menjadikan kita menjadi ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah. Banyak sedikitnya kita minum haram. Apa kata Nabi?
Wa qalilun wa kasirun haram. Sedikit banyak haram. Beda dengan narkoba. Kalau narkoba tidak haram kalau sedikit. Zaman dulu itu dibuat untuk apa? Resep makanan. Di Aceh itu memang resep makanannya itu. Kapan itu jadi haram? Ketika dibuat jadi bahan pemabuk baru haram. Itu Bu, disuntikan itu, dibiusinkan itu ada bukan? Ada. Kenapa dia boleh? Karena kadarnya itu tidak membuat mabuk. Boleh dia. Beda dengan minuman memabukkan. Kalau minuman memabukkan itu sedikit banyak haram dia. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 inilah ciri-ciri mati suul khatimah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup silakan. Silakan Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.